Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Ramadhania, NPM 718212498. Di sini saya akan membacakan materi tentang seleksi personel dan repatriasi. Baik, saya akan bacakan materinya, yaitu perusahaan multinasional melakukan seleksi karyawan dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan personel di negara asal maupun perusahaan cabang pada berbagai negara lain. Ada 3 dasar yang digunakan dalam melakukan seleksi personel berdasarkan ketiga macam sumber atau asal personel akan diperoleh 3 macam jenis manajer. Sumber-sumber SDM, yaitu ada 3. Yang pertama, home country nationals atau manajer dengan kewarganegaraan di mana perusahaan multinasional berasal. Dan yang kedua yaitu host country nationals, yang artinya di sini manajer dengan kewarganegaraan negara di mana perusahaan mempunyai cabang di luar negeri. Yang ketiga, third country, di mana manajer yang ditugaskan ke luar negeri yang tidak berasal dari negara asal MNC maupun negara cabang MNC namun dari negara lain atau negara ketiga. Alasan menggunakan host country nationals yaitu ada 4. Yang pertama, biasanya para individu host country nationals sudah terbiasa dengan budaya setempat, memahami bahasa setempat, biaya lebih murah daripada home country nationals, dan yang terakhir membayar dan merekrut mereka yang merupakan public relation yang baik. Alasan menggunakan third country national yaitu ada 2. Yang pertama, gaji dan biaya personel lainnya biasanya lebih rendah daripada home country. Dan yang kedua, mereka memiliki pengetahuan pekerjaan yang baik terhadap pekerjaan dan memahami bahasa perusahaan cabang beroperasi. Kriteria umum terdiri dari beberapa Yang pertama, kemampuan beradaptasi atau ability to adapt. Yang kedua, memiliki kompetensi teknis atau technical competence. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi pasangan dan keluarga atau spouse and family adaptability. Yang keempat, memiliki keahlian hubungan manusia atau human relation skill. Yang kelima, keinginan melakukan tugas luar negeri atau desire to serve overseas. Yang keenam, pengalaman luar negeri yang lalu atau previous overseas experience. Yang ketujuh, memahami budaya negara yang dituju atau understanding of host country cultures. Yang kedelapan yaitu memiliki kualifikasi akademik atau academic qualification. Yang kesembilan, pengetahuan bahasa negara atau knowledge of language of country. Dan yang terakhir adalah memahami budaya negara asal atau understanding of home country culture. Menurut tunggal personel yang ditugaskan ke luar negeri dapat dikelompokkan kepada 4 kategori, yaitu yang pertama, CEO atau Chief Executive Officer. Kriterianya terdiri dari good communication, have management talent, maturity, emotional stability, and yang terakhir, ability to adapt to new environment. Dan yang kedua yaitu ada functional head atau yang disebut FH. Kriterianya adalah maturity, emotional stability, technical knowledge, dan yang ketiga yaitu troubleshooter, di mana orang yang membantu permasalahan dalam perusahaan. Kriterianya yaitu technical knowledge, able to exercise initiative, dan kreatif. Dan yang terakhir adalah operatif atau yang disebut OP. Kriterianya adalah maturity, emotional stability,
Dan yang terakhir, respectful of all people. Kriteria khusus. Yang pertama, kemampuan menyesuaikan perubahan budaya atau adaptability to culture change. Dan yang kedua, kebebasan dan kemandirian atau yang disebut independence and self-reliance. Dan yang ketiga, kesehatan fisik dan emosi, physical and emotional health. Yang keempat, usia, pengalaman dan pendidikan tertentu. Bahasa Inggrisnya ya age, experience, and education. Yang kelima, pelatihan bahasa atau language training. Yang keenam, dorongan melakukan tugas luar negeri atau motivation for a foreign assignment. Yang ketujuh, pasangan dan ketergantungan atau spouses and dependence. Pasangan atau anggota keluarga harus memahami dan saling mendukung untuk kelangsungan pekerjaan sang manajer. Biasanya akan melakukan penyaringan kemampuan anggota keluarga yang akan diajak ke luar negeri oleh calon manajer yang akan ditugaskan ke negara lain. Yang kedelapan, kemampuan kepemimpinan atau leadership ability. Prosedur seleksi personel internasional. Ada 2 prosedur seleksi yang digunakan MNC, yaitu pertama, tes, dan yang kedua, interview. Dari hasil penelitian bahwa 127 manajer MNC ternyata prosedur tes tidak populer. Repatriasi. Pemulangan kembali manajer yang sudah ditugaskan ke luar negeri disebut repatriasi atau repatriation. Alasan pemulangan atau pengembalian para ekspatriat antara lain, yang pertama, secara formal masa tugas sudah selesai, dan yang kedua, para ekspatriat menghendaki anaknya sekolah di negara asal. Dan yang ketiga, mereka tidak bahagia dan nyaman bekerja di negara lain. Dan yang terakhir adalah mereka gagal melakukan tugas luar negeri. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.